Yang kita bahas buat besok jadi materi kalian untuk UTS. Yang pertama teman-teman bisa lihat nih di sini ada 4 segitiga analisis. Nah, di sini tuh apa sih sebenarnya segitiga ini? Segitiga ini tuh satu kotak ini tuh adalah isi dari analisis bisnis. Analisis bisnis di dalamnya itu ada ini financial statement analysis yang mana kita nantinya selama teman-teman sebelum UTS sampai setelah UTS yang teman-teman pelajarin yang keempat segitiga ini, mulai dari yang pertama lingkungan bisnis dan strategi analisis, terus itu dibagi jadi dua, ada industri analisis dan strategi analisis, itu di segitiga pertama. Terus lanjut di TM2 sama TM3 kita belajar tentang accounting analysis. Accounting analysis itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai analis tahu nih apa aja sih distorsi atau bias yang muncul, yang mungkin saja muncul di laporan keuangan perusahaan yang selanjutnya kita lakukan undo yang terus menghasilkan output berupa recasted laporan keuangan, recasted financial statement gitu. Nanti kita bahas. Terus lanjut, output dari accounting analysis yang tadi aku bilang recasted financial statement itu kita bawa ke analisis selanjutnya, yaitu analisis keuangan atau financial analysis yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, profitability analysis, analisis cash flow, dan juga risk analysis. Nah, di minggu ke-5, 6, 7-nya teman-teman kan juga membahas tuh tentang cash flow, yang mana kita tahu kalau cash flow tuh ada 3 komponen, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan atau financing. Terus udah setelah melewati analisis financial, analisis keuangan, kita ke tahap terakhir, yaitu analisis prospektif. Di sini output akhirnya, kalau udah masuk ke analisis prospektif, adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu apa sih? Nilai intrinsik itu adalah nilai atau value perusahaan yang tergambar dari harga sahamnya mereka. Jadi kurang lebih kayak gitu. Startnya dari segitiga pertama sampai segitiga terakhir. Cuma nantinya ketika teman-teman UTS, materinya antara lain segitiga pertama, aku gambar dikit ya. Segitiga pertama di sini, dan juga segitiga kedua. Terus kalau di analisis keuangan, kita udah membahas tentang cash flow yang meliputi 3 jenis aktivitas. Itu dulu. Terus karena masih pada mau review ya, aku sambil buka resume aja deh. Mungkin sumber belajar kalian nanti selain tambahan dari aku gitu ya, maksudnya lumayan untuk lihat channel YouTube-nya Pak Eko, kan dari Dosko juga tuh, itu bisa banget buat belajar. Terus dari mind map-nya Pak Eko kan juga punya mind map tuh, jadi setiap minggu tuh ada tuh mind map-nya. Kayak misalnya, nih di minggu pertama. Jadi apa aja yang dibahas di minggu pertama? Kalau minggu pertama kan masih bahas tentang segitiga analisis pertama, yang analisis lingkungan bisnis dan strategi. Terus seterusnya sampai minggu kedua dan minggu ketujuh itu ada di mind map-nya. Nanti teman-teman bisa cari untuk sumber belajar juga. Nah, terus kayaknya kalau review materi secara detail gitu akan memakan banyak waktu ya. Tapi aku pengen jelasin mungkin secara garis besar aja, mulai dari pertemuan pertama. Tadi kan aku udah bilang, bahasan kita di pertemuan pertama adalah sebenarnya apa sih itu analisis bisnis, apa sih itu analisis laporan keuangan, dan apa sih itu segitiga pertama, yaitu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Nah, tadi aku pakai resumeku aja ya, barangkali bisa buat bahan tambahan belajar juga buat teman-teman. Yang pertama, analisis bisnis yang terdiri dari 4 segitiga ini yang aku tunjukin di mind map. Itu tuh merupakan di sini ya, evaluasi atas prospek dan risiko ekonomis dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. Jadi yang perlu di-highlight adalah ngapain sih kok kita sebagai analis perlu melakukan analisis bisnis atas suatu perusahaan? Ya tidak lain tidak bukan supaya kita tahu nih prospek dan juga risiko si perusahaan di masa depan yang nantinya kita gunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini kalau dilihat di mind map, sebenarnya users atau pengguna pengambilan keputusan bisnis yang aku sebutin tadi ada banyak. Nggak cuma sebagai analis ya kita di sini,
tapi bisa juga memposisikan diri sebagai investor yang meminjamkan dana, yang memiliki kepemilikan gitu ya di perusahaan. Terus ada juga kreditor yang meminjamkan dana berupa instrumen liabilitas atau utang, misalnya obligasi gitu. Terus ada juga direksi atau manajer, ini lebih ke sisi internal perusahaan. Manajemen mereka melakukan analisis laporannya sendiri supaya tahu gimana sih pengambilan keputusan yang baik untuk manajemen perusahaan, kayak gitu. Terus auditor, ini juga kalau misalnya perusahaan yang TBK kan mereka punya kewajiban untuk diaudit ya setiap tahunnya. Nah, itu salah satu sumbernya yaitu dari laporan keuangannya, auditor melakukan audit atas laporan keuangan untuk memastikan akuntansinya si perusahaan, laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Terus regulator di sini pemerintah terkaitnya dengan pajak, PPh badan gitu ya. Kan kalau misalnya perusahaan yang udah IPO dan terkait sama pemerintah, kalau misalnya BUMN gitu kan itu terkait dengan kewajiban perpajakan, pajak penghasilan badan yang dikenakan atas penghasilan mereka setiap tahun. Terus kalau serikat pekerja ini lebih ke pekerja yang ada di perusahaan tersebut, kalau misalnya ada demo buruh dan lain-lain, itu kan menjadi salah satu pengambilan keputusan juga di dalamnya. Itu insight dikit, ada beberapa users atau pengguna. Terus selanjutnya alat analisis nih. Mungkin secara garis besar aja, yang pertama comparative analysis. Komparatif itu kan artinya kan membandingkan ya. Membandingkan artinya sebenarnya laporan keuangannya ada lebih dari satu loh. Lebih dari satu maksudnya gimana? Misalnya laporan keuangan Kimia Farma gitu ya, tahun 2019 dan juga tahun 2020. Terus teman-teman pengen tahu nih, pendapatannya dari tahun lalu sama tahun yang sekarang naik atau turun ya, itu yang dinamakan comparative analysis. Antara lain membandingkan antar laporan keuangan. Contohnya tadi, apakah pendapatannya dari tahun lalu tuh naik atau turun. Selain year to year, kayak aku contohin tadi, bisa jadi index number. Index number tuh artinya ada satu tahun yang dijadikan tahun basis bagi perusahaan. Misalnya kalau tadi contohku kan 2019 versus 2020. Tapi kalau di index number bisa aja loh tahun basis atau tahun dasarnya ditentukan, misalnya tahun 2015. Dan jadinya kalau kita pengen analisis index number, itu berarti kita pakai tahun 2015 sebagai basis dan kita menjadikan tahun 2020 sebagai perbandingan. Jadi 2015 versus 2020, kurang lebih kayak gitu. Terus common size analysis ini termasuk materi manajemen keuangan juga ya yang teman-teman pelajarin. Common size analysis itu supaya kita tahu proporsional antara masing-masing komponen atau akun yang ada di laporan keuangan, baik itu di neraca maupun di income statement. Kan kalau bentuknya comparative analysis tuh, ini sambil lihat lagi ya, biar nggak lupa. Nanti di laporan keuangan tuh ada persentase tuh. Kalau misalnya dari neraca di total asetnya 100% gitu ya. Kalau di income statement-nya, di sales-nya itu dijadikan 100%. Nah, kurang lebih kayak gini, supaya kita tahu gambaran proporsional antara masing-masing komponen di sini. Jadi kontribusinya gross profit itu berapa persen sih dibanding revenue, seperti itu kurang lebih. Itu yang common size. Terus rationalizes itu ada banyak banget rasio-rasio yang selama ini kita pelajarin, termasuk demand queue juga. Contoh ambil satu, current rasio ya, current asset bagi current liabilities. Kan masing-masing rasio ini punya tujuannya untuk apa yang ingin dicari gitu dari informasi tersebut. Misalnya current rasio, rumusnya kan current asset bagi current liabilities. Tujuannya cari current rasio apa? Ya tujuannya untuk mengetahui apa sih seberapa kemampuan perusahaan dengan current asetnya untuk membayar current liabilities-nya. Kalau lebih dari satu kan berarti bagus, current asetnya tuh dianggap mampu gitu untuk membayar current liabilities-nya. Tapi kalau yang kurang dari satu itu kan berarti current aset mereka tuh nggak cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan ini nanti bisa kalian review yang rasio-rasio karena ada banyak, nanti makan waktu. Terus cash flow analysis, ini yang tadi aku singgung dikit, ada 3 kan, financing, operating, dan investing. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kalau valuation itu ke
segitiga yang paling terakhir, yaitu analisis prospektif. Di sini ada analisis valuasi, yang mana nanti valuasi itu outputnya ya tidak lain tidak bukan adalah intrinsic value atau nilai intrinsik perusahaan. Itu di segitiga pertama. Terus mungkin supaya kasih gambaran, kita langsung mulai aja di contoh reportnya ya. Kan selama ini kan teman-teman diskusi tuh tentang Kimia Farma, salah satu perusahaan farmasi BUMN gitu ya. Kalian menganalisis dari segitiga pertama sampai segitiga kedua. Dan mungkin aku kasih gambaran aja poin-poin dari masing-masing analisis gitu ya. Jadi gini teman-teman, kan kita tahu nih, segitiga pertama analisis lingkungan bisnis dan strategi itu dibagi menjadi dua, yaitu industri analysis dan strategi analisis. Nah, bedanya apa sih sebenarnya antara analisis industri dan juga analisis strategi? Nah, perbedaannya secara garis besar, analisis industri itu lebih menyorot ke aspek-aspek eksternal, dalam artian di luar perusahaan gitu. Tapi kalau analisis strategi itu lebih mengidentifikasi aspek-aspek internal dari dalam perusahaan. Terus kita langsung bahas di contohnya aja. Jadi gini teman-teman. Yang pertama ketika kita mulai menganalisis industri, tadi yang aku bilang kalau misalnya industri itu lebih menyorot ke sisi eksternal perusahaan. Nah, itu tuh diawali dengan overview industrinya. Kita identifikasi nih gimana lingkungan bisnisnya gitu. Contoh misalnya kalian mengidentifikasi perusahaan farmasi gitu ya, Kimia Farma anggap aja. Nah, di situ kita mulai overview industrinya gimana. Gimana sih suasana industri farmasi yang sekarang ini, apakah lagi cerah tuh dalam artian industri farmasi itu lagi berkembang banget gitu, ataukah lagi stagnan tuh maksudnya aduh industri farmasi kayaknya lagi banyak tantangan nih, lagi susah banget bertumbuh, contohnya seperti itu yang ada di overview industri. Teman-teman melihat kondisi industri farmasi sekarang nih lagi gimana gitu keadaannya, apakah lagi bertumbuh dan mempunyai prospek yang bagus gitu di masa depan, ataukah masih stuck di situ aja. Jadi kayak untuk bertumbuh pun susah gitu industri farmasi. Itu yang ada di overview industri. Terus dari situ poin kedua di analisis industri yaitu kompetisi dari existing organization. Di sini maksudnya adalah gimana sih Kimia Farma itu persaingannya dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang lain. Contohnya kemarin kalau banyak didiskusiin itu Kimia Farma sebagai BUMN itu kan memegang market size atau pangsa pasar berapa persen gitu ya, yang itu relatif kecil gitu, kurang dari 10%. Dan kalau dibandingin sama perusahaan-perusahaan lain yang bahkan bukan BUMN juga, bahkan persaingan Kimia Farma itu timbul juga dari swasta. Kan kita tahu industri farmasi juga dikuasai. Contohnya kalau swasta, misalnya Kalbe Farma gitu kan, itu kan termasuk salah satu perusahaan yang mendominasi juga di industri farmasi. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau di poin kedua ini, competition among existing organization, kita tuh menilai apakah Kimia Farma ini persaingannya sama perusahaan-perusahaan lain atau pelaku industri farmasi itu ketat atau enggak ya. Maksudnya dalam artian tadi aku bilang pelaku industri farmasi itu ada banyak banget. Selain Kimia Farma, Kalbe Farma, Indo Farma, dan lain-lain. Dan di situ market size yang Kimia Farma pegang tuh relatif kecil. Itu berarti bahwa sebenarnya untuk mendapatkan market size yang lebih besar itu ada persaingan yang ketat loh antara Kimia Farma dengan perusahaan-perusahaan farmasi lain, dan memang susah gitu untuk berkembang karena seluruh pelaku industri farmasi juga masih mengembangkan bisnis mereka. Jadi kayak gitu. Untuk di poin kedua ini, kalian menilai apakah ketat nggak sih persaingannya si Kimia Farma ini sama perusahaan-perusahaan lain yang ada di dalam industri farmasi, kurang lebih kayak gitu. Terus
poin ketiga, trade to enter the industry, maksudnya adalah trade of new entrants ya. New entrants itu kayak apakah kimia farma ini yang berada di industri farmasi ada ancaman pendatang baru. Pendatang baru itu maksudnya gimana? Ketika suatu badan gitu ya belum join industri farmasi, terus dia pengen join industri farmasi, itu susah nggak ya untuk join atau ikut terjun ke dalam industri farmasi. Nah, itu menilai apanya? Berarti kita tuh menilai apakah ada batasan atau barriers to entry-nya. Barriers to entry itu maksudnya halangan untuk masuk ke industri farmasi gitu. Itu ada beberapa parameter yang bisa kita pakai. Contohnya, misalnya ada regulasi-regulasi pemerintah yang membatasi untuk masuk ke industri farmasi. Kalau misalnya industri farmasi kan entah harus BPOM lah, harus dan sebagainya gitu. Syarat-syarat lain yang itu ada regulasinya gitu, diatur oleh pemerintah. Kalau mau join ke industri farmasi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Terus selain regulasi bisa dari kebutuhan modalnya, apakah untuk join ke industri farmasi itu banyak nggak ya modal yang dikeluarkan? Kalau misalnya di industri farmasi kan relatif harus ini tuh, harus banyak invest di R&D, penelitian dan pengembangan gitu kan terkait sama obat-obatan farmasi, itu kan pasti kebutuhan modalnya nggak kecil gitu. Nah, itu kan berarti bisa salah satu indikasi bahwa ketika halangan untuk masuk ke industri farmasi susah, maka ancaman pendatang baru itu akan semakin rendah. Kurang lebih kayak gitu. Kita melihat apa aja sih barriers to entry-nya industri farmasi, terus kita menilai apakah ancaman itu tinggi atau rendah. Terus ancaman produk substitusi. Nah, ini yang mungkin perlu diingat. Produk substitusi di sini bukan berarti produknya kimia farma gitu ya. Bisa disubstitusi sama produk obat-obatannya Kalori Farma. Itu bukan definisi produk substitusi gitu. Yang dimaksud dengan produk substitusi adalah produk atau barang yang bisa menggantikan obat-obatan farmasi secara keseluruhan. Kayak misalnya contoh, kalau di kimia farma itu kan produknya obat-obatan farmasi gitu ya. Berarti apa nih produk substitusi, produk yang bisa menggantikan obat-obatan farmasi? Ya contohnya obat-obatan tradisional, kayak yang lebih ke obat-obatan herbal, kayak gitu, itu kan beda tuh sama obat-obatan farmasi. Terus habis itu, dari situ kita udah bisa mengidentifikasi substitusinya obat-obatan farmasi, yaitu obat-obatan tradisional. Tapi kan antara obat-obatan farmasi sama obat tradisional itu ada plus minusnya masing-masing gitu loh. Contohnya, misal teman-teman sebutin kalau obat-obatan tradisional tuh relatif bisa mengobati penyakit-penyakit yang secara umum sering terjadi di masyarakat gitulah. Tapi terus kalau misalnya obat-obatan farmasi itu misalnya lebih bisa mengobati penyakit-penyakit yang anggap aja lebih kronis ataupun karena kalau obat-obatan farmasi itu kan pasti dibuatnya teknologi based gitu, pasti udah lebih advance kan daripada obat-obatan tradisional. Nah, itu yang bisa jadi pertimbangan bahwa ya memang obat-obatan farmasi itu punya kok produk substitusi antara lain obat-obatan tradisional, tapi ancaman produk substitusinya itu bisa kita nilai rendah. Kenapa? Karena ya eh, teknologi dari obat-obatan farmasi itu udah lebih advance gitu daripada obat-obatan tradisional. Contoh lain misalnya industri penerbangan gitu ya, pesawat anggap aja perusahaannya Garuda Indonesia, terus produk substitusinya apa? Bukan bukan Lion Air, tapi produk substitusinya kayak angkutan-angkutan yang darat, angkutan-angkutan yang laut kayak misalnya kapal, kereta, mobil dan sebagainya. Itu yang didefinisikan sebagai produk substitusi. Terus bargaining power of konsumen atau biasa disebut daya tawar dari konsumen. Nah, di sini kita menilai apakah konsumen ini punya daya tawar. Daya tawar dalam artian apakah konsumen ini depends atau bergantung sama kimia farma doang gitu. Ataukah konsumen bisa secara bebas menentukan dia pengen beli obat di mana yang lebih murah gitu kan, misalnya nyari yang lebih murah, atau dia pengen dapat pelayanan yang lebih baik di tempat lain. Itu apakah dia punya daya tawar gitu untuk memilih konsumen lain. Contohnya kalau misalnya aku pengen beli obat nih tapi di kimia farma mahal, ya udah deh aku belinya di K24 aja. Nah, itu kan berarti aku punya hak gitu untuk memilih aku pengen beli obat di mana. Itu yang dikatakan
daya tawar aku sebagai konsumen itu termasuk tinggi karena aku punya bargaining power untuk memilih aku pengen beli obat di mana, kurang lebih seperti itu. Terus kalau yang daya tawar dari produsen itu kurang lebih sama juga sih. Ini tuh tergantung produsen dari Kimia Farma itu sendiri. Kalau Kimia Farma kan obat-obatan berarti suppliernya supplier BBO gitu, bahan baku obat gitu kan. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya bahan baku obat di Indonesia itu khususnya banyak banget tergantung sama impor. Impor kan berarti dari luar negeri tuh. Nah, dari situ diidentifikasi lagi apakah emang sih bahan baku obat tuh ketergantungan impor, tapi apakah supplier dari obat itu satu atau dua supplier atau suppliernya banyak kok. Nah, itu yang perlu diidentifikasi lagi. Kalau misalnya Kimia Farma itu cuma bergantung sama satu atau dua supplier gitu kan. Itu kan berarti daya tawar si produsen atau supplier itu bisa dikatakan tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia punya daya tawar gitu untuk membuat si Kimia Farma depends atau bergantung terhadap supply obat dari dia. Tapi kalau dinyatakan misalnya suppliernya banyak kok, si Kimia Farma nggak bergantung sama satu supplier doang, itu berarti bargaining power si produsen itu rendah. Dalam artian kalau satu supplier terhambat, nggak bisa supply bahan baku obat, ya Kimia Farma akan dengan mudah gitu mencari supplier-supplier lain. Itu yang di analisis industri. Terus habis itu kalau di analisis strategi teman-teman di sini ada 4 berarti ya. Ada 4. Yang pertama cost leadership atau biaya kepemimpinan. Yang kedua product differentiation. Yang ketiga strength sama weakness. Yang keempat opportunity dan threats. Ini mungkin relatif tahu lah ya kalian tentang analisis SWOT gitu kan. Sering juga kita bahas di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya analisis strategi, tadi aku bilang juga kalau strategi itu lebih ke internal perusahaan itu sendiri. Kalau tadi industri yang aku bahas itu kan lebih ke eksternal. Tapi kalau strategi itu lebih ke internal di dalam perusahaan. Antara lain, yang pertama cost leadership atau biaya kepemimpinan. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya di sini adalah kita menilai strategi si Kimia Farma supaya mereka tuh bisa menghemat atau bisa menciptakan efisiensi di struktur biayanya mereka gitu. Dalam artian mereka tuh bisa meminimalisir cost atau harga produksinya atau biaya produksinya bisa kecil supaya ketika cost yang mereka keluarkan itu kecil berarti mereka bisa pasang harga yang lebih rendah dong. Dan itu akan jadi satu keunggulan sendiri gitu untuk mereka. Itu cost leadership. Jadi teman-teman lihat apakah ada sih program atau cara atau upaya yang mereka lakukan dengan tujuan supaya cost yang incurred atau cost yang mereka libatkan dalam proses bisnisnya itu lebih kecil. Itu cost leadership. Terus kalau diferensiasi produk, di sini maksudnya adalah apakah Kimia Farma sebagai, ya kita tahu lah ya, Kimia Farma itu kan jual obat-obatan farmasi gitu. Nah, apakah mereka punya diferensiasi produk? Diferensiasi produk itu artinya dalam satu lini bisnis gitu mereka punya beberapa variasi produk yang mana variasi produk ini mereka gunakan supaya si konsumen tuh tertarik gitu, tertarik untuk terus memakai produk mereka gitu. Contohnya misalnya obat-obatan farmasinya Kimia Farma itu kan bisa mungkin obat multivitamin atau obat batuk, obat flu dan lain-lain. Nah, misalnya kita bahas tentang multivitamin. Nah, ternyata mereka tuh bikin nih multivitamin terus dan di obat-obatan multivitamin itu terdiri dari berbagai macam variasi gitu. Ada beberapa merek yang mana masing-masing merek tuh ada tujuannya masing-masing, ada bedanya gitu. Yang mana dalam satu lini bisnis yang tadi aku sebutin, misalnya multivitamin, dia memang namanya multivitamin, tapi produknya bervariasi. Nah, itulah yang dinamakan diferensiasi produk.
Mungkin contoh lain yang bisa jadi bayangan, misalnya Indofood gitu ya. Itu kan ada tuh Indomie, Popmie, Supermie gitu-gitu kan. Itu kan dalam satu lini bisnis, dalam satu segmen produk gitu. Ya produknya apa? Ya mie, tapi kok ada sih, ada Indominya, ada Popmie-nya. Itu kan variasi produk yang diciptakan oleh perusahaan supaya ya konsumen tuh bebas milih gitu antara produk-produk yang mereka bikin yang saking bervariasinya supaya konsumen itu tertarik pakai produknya mereka terus kayak gitu. Itu yang diferensiasi produk. Terus strength weakness. Ini teman-teman tahu strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan. Nantinya ketika membaca soal, teman-teman mengidentifikasi apa aja sih kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh si Kimia Farma. Misalnya contoh strength-nya mereka dan weakness-nya mereka adalah menjadi BUMN. Ketika mereka menyandang status sebagai BUMN, itu bisa jadi salah satu strength dan bisa jadi salah satu weakness-nya. Kenapa? Kalau misalnya strength, ya karena misalnya Kimia Farma jadi BUMN gitu ya, ketika BUMN kan berarti banyak banget tuh kontrak dan banyak banget tuh kerja sama pemerintah. Kalau misalnya pemerintah punya program khusus gitu ya untuk mengembangkan industri farmasi, pasti kan kalau BUMN kan pasti akan lebih dilibatkan gitu untuk mendukung program pemerintah. Itu salah satu strength-nya. Terus untuk weakness-nya, ketika Kimia Farma ini menjadi BUMN, otomatis Kimia Farma tuh terikat gitu sama regulasi-regulasi yang ada di pemerintah. Beda lagi kalau statusnya swasta gitu ya. Kalau swasta kan nggak terkait-kait banget sama regulasi atau nggak dibatasin juga sama peraturan pemerintah. Tapi karena kedudukannya sebagai BUMN, itu berarti mereka dalam menjalankan operasi bisnisnya itu ada di bawah naungan pemerintah. Itu yang menjadi kelemahan karena bisa aja kebijakan-kebijakan tertentu itu diatur oleh pemerintah kayak gitu. Itu contohnya. Terus kalau opportunity dan threats ini kurang lebih sama. Opportunity itu kesempatan dan juga ancaman yang mungkin mereka dapatkan di masa yang akan datang gitu. Kalau strength weakness kan apa yang mereka punyai sekarang. Misalnya mereka sekarang tuh punya kerjasama gitu, itu jadi strength-nya mereka. Terus opportunity dan threats-nya apa? Contoh, misalnya Kimia Farma punya kerjasama sama salah satu supplier bahan baku obat di luar negeri gitu ya. Itu bisa jadi opportunity loh. Kenapa? Supaya ketika mereka udah punya kerjasama, udah punya kontrak dengan pihak luar gitu, apalagi luar negeri gitu ya, berarti kan mereka udah punya relasi tuh. Udah punya relasi, udah punya koneksi, yang mana dari relasi itu akan memudahkan mereka untuk melakukan ekspansi bisnis. Kalau misalnya udah ada koneksi itu kan akan lebih gampang nih. Kalau misalnya Kimia Farma mau mengembangkan proses bisnisnya, mau misalnya bikin teknologi-teknologi baru, tapi ketika mereka udah ada kerjasama, ya otomatis itu akan jadi salah satu kesempatan buat mereka gitu untuk mengembangkan bisnisnya. Itu yang opportunity. Kalau yang trades, itu tadi misalnya diceritain Kimia Farma tuh bahan baku obatnya depends atau bergantung sama impor. Nah itu jadi ancaman juga karena misalnya kalau supply bahan baku obat di negara apa gitu ya, misalnya Kimia Farma disuplai habis gitu, nah berarti akan tersendat dong proses bisnisnya. Kenapa? Karena dari supplier sendiri terhenti supply obat atau supply bahan baku obat buat si Kimia Farma. Itu opportunity dan threats yang bisa teman-teman identifikasi. Mungkin kita bisa buka soalnya aja. Sambil diresapi ya. Sambil buka soal. Kalau dari UTS gitu ya. Ini kita masih bahas seputar segitiga pertama. Analisis lingkungan bisnis dan strategi. Nah, model soalnya kalau di tahunku kan kayak gini nih. Isinya narasi semua gitu ya. Ada 3 paragraf. Nah, teman-teman untuk nanti mengerjakan analisis segitiga pertama nanti, mungkin kalau misalnya contohnya di angkatanku gitu ya. Ketika udah baca narasi, berarti teman-teman membuat analisis tadi yang aku sebutin, analisis industri maupun analisis strategi yang mana kalian
dengan membaca ini berarti kalian menemukan dong argumen-argumen apa yang kalian identifikasi dari narasi ini, yang selanjutnya bisa kalian simpulkan. Contoh kesimpulan tuh tadi yang aku bilang, misalnya overview industri gitu kan. Industri farmasi tuh lagi cerah kok. Itu kesimpulannya, misalnya ya, lagi cerah kok. Terus argumennya apa? Argumennya ya bilang, loh industri farmasi tuh lagi banyak kontrak sama pemerintah, terus pemerintah tuh lagi ada prioritas pembangunan atau prioritas di industri farmasi gitu khususnya, yang pemerintah tuh lagi fokus-fokusnya berinvestasi di industri farmasi. Itu contoh argumennya. Argumennya ya kalian dapatkan dari narasi itu. Untuk selanjutnya kalian ambil kesimpulan. Jadi untuk segitiga pertama kurang lebih isinya begitu. Ini aja deh. Mungkin di segitiga pertama dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung? Kurang lebih gitu gambarannya, guys. Ada yang pengen ditanyain nggak? Atau didiskusiin kalau kalian bingung sama penjelasanku tadi? Salah. Belum ada ya? Oke, belum ada. Jadi kurang lebih isinya di segitiga pertama kayak gitu. Dan kalau teman-teman baca model soalnya ya di analisis strategi, analisis lingkungan bisnis dan strategi, kurang lebih kayak gini bentuknya narasi. Terus intinya di segitiga pertama adalah kalian mencari argumen untuk kemudian kalian simpulkan argumen tersebut menjadi sebuah analisis gitu kan, yang tadi aku sebutin. Terus terus itu di minggu pertama sih. Minggu pertama tuh bahas tentang tadi analisis laporan keuangan secara keseluruhan tuh sebenarnya buat apa, analisis bisnis tuh buat apa, terus di segitiga pertama tuh ada apa aja. Pokoknya poin besarnya adalah analisis industri dan analisis strategi. Terus next kita mungkin bisa bahas ke minggu kedua. Aduh, banyak banget ya. Jangan bingung dulu, guys. Jadi gini, kalau misalnya seputar minggu kedua dan minggu ketiga, itu kita udah bahas tentang analisis akuntansi. Di sini kan analisis akuntansi. Nah, sebenarnya ngapain sih kok kita melakukan analisis akuntansi gitu? Ini mungkin salah satu bagian yang sering banget ditanyain teman-teman, terutama yang biasa kita sebut tentang recasting atau undo laporan keuangan. Sebenarnya ngapain sih kok harus melakukan undo? Ngapain sih harus recast laporan keuangan gitu? Buat apa gitu kan? Nah, jadi definisi analisis akuntansi itu untuk menghilangkan bias atau distorsi yang mungkin ada di laporan keuangannya si Kimia Farma. Bias atau distorsi ini maksudnya apa? Bias atau distorsi itu maksudnya gini teman-teman, si Kimia Farma, kalau teman-teman tahu, kita misalnya udah baca laporan keuangannya Kimia Farma nih. Terus ada tuh di situ dibilang bahwa Kimia Farma tuh dapat kok opini auditnya, yaitu adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Dalam artian secara audit laporan keuangannya si Kimia Farma ini memang udah bener kok. Terus berarti kita ngapain dong sebagai analis harus mencari distorsi atau bias yang mungkin timbul di situ. Jadi gini teman-teman, yang perlu diingat, bias atau distorsi yang kita cari di laporan keuangannya si Kimia Farma itu bukan semata-mata kesalahan akuntansi. Kan tadi kita udah tahu tuh Kimia Farma dapat opini WTP kok, berarti udah bener dong akuntansinya. Terus yang salah di bagian mana? Nah, kita bukan menilai salah benarnya dari sisi audit, tapi kita menilai bias atau distorsi dari sisi kita sebagai analis. Maksudnya gini, teman-teman. Ketika kita menganalisis angka-angka akuntansi di laporan keuangannya mereka,
Terus di laporan keuangannya mereka tuh ada nih, misalnya ada sumber-sumber distorsi. Kalau misalnya sumber-sumber distorsi itu bisa dari error estimation gitu. Error estimation itu maksudnya ketika manajemen, salah satunya kan misalnya mereka mengestimasi masa manfaat dari aset perusahaan, atau mungkin kalau terkait dengan accounts receivable, mereka mengestimasi berapa besar allowance sih, berapa besar piutang yang nggak tertagih. Itu kan salah satu estimasi manajemen yang dari situ kita tuh bisa tahu loh, kalau misalnya kita analisis, terus kayaknya manajemen punya motif untuk mempercantik laporan keuangannya nih. Contohnya misalnya terkait aset tetap, terus manajemen sengaja untuk membuat depresiasi aset tetapnya itu lebih rendah. Lebih rendah berarti kan ketika depresiasi lebih rendah, nilai aset di laporan keuangannya kan akan semakin bagus. Nah, itu tujuan-tujuan si manajemen yang bisa kita analisis sebagai seorang analis gitu ya. Jadi kita bukan menilai benar atau salahnya, karena kalau udah WTP ya pasti udah benar dong, nggak ada pelanggaran secara standar, tapi kita menganalisis supaya laporan keuangannya secara akuntansi ini itu lebih refleks atau lebih menunjukkan kenyataan bisnisnya di lapangan, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini kalau bahas di minggu kedua, ini tuh sekilas membahas tentang basis akrual, teman-teman. Kenapa basis akrual itu dianggap lebih superior atau lebih mencerminkan kinerja atau performa keuangan perusahaan gitu ya dibandingin cash basis. Ya karena kita tahu memang pencatatan secara akrual itu lebih refleks gitu kenyataan bisnis di lapangan. Apalagi banyak kan kejadian-kejadian yang terjadi secara akrual, misalnya accounts receivable, accounts payable, itu kan yang nggak kelihatan kalau dicatatnya pakai cash basis. Ini sekilas menunjukkan perbandingan antara penggunaan basis akrual sama basis kas. Terus habis itu, nih teman-teman, diceritain nih di minggu kedua bahwa manajemen perusahaan itu punya tanggung jawab paling besar untuk melaporkan laporan keuangan. Maksudnya gini teman-teman, manajemen itu kan pasti pihak yang paling tahu gitu, karena mereka yang mengelola perusahaan, mereka yang tahu perusahaan ini operasionalnya ngapain aja, kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya apa aja, sehingga disebutkan bahwa manajemen tuh punya tanggung jawab paling besar atas laporan keuangannya. Nah, karena mereka punya tanggung jawab yang paling besar, mereka tuh punya kok insentif yang membuat si manajemen itu sengaja gitu untuk mendistorsi angka-angka di laporan keuangannya. Salah satunya gini, misalnya manajemen punya kontrak gitu ya sama pihak lain, yang mana pihak lain tuh mensyaratkan suatu, misalnya rasio keuangan, anggap aja ya, mensyaratkan suatu rasio keuangan, misalnya debt to equity rasio yang harus bagus, nah ada batas minimalnya gitu, itu ditunjukkan ke manajemen. Nah, manajemen itu bisa melakukan strategi-strategi tertentu untuk memenuhi kontrak tersebut. Ataupun bisa gara-gara reputasi. Jadi karena misalnya aku gitu sebagai manajemen perusahaan kan aku nggak mau nih reputasiku jadi jelek. Jadi aku melakukan strategi-strategi tertentu, cara-cara tertentu untuk kosmetik atau untuk mempercantik laporan keuangan itu dari estimasi-estimasi yang aku gunakan. Nah, upaya manajemen ini bisa dimitigasi atau bisa dicegah lah. Caranya dengan gimana? Bisa dengan audit, mengingat perusahaan yang kita analisis, termasuk Kimia Farma juga TBK gitu kan, itu ada kewajiban untuk diaudit setiap tahun. Terus ada corporate governance, maksudnya di sini adalah komisaris. Komisaris kan mengawasi manajemen, atau komite audit. Itu juga untuk mengawasi audit yang ada di perusahaan. Terus litigasi ini maksudnya penyelesaian secara hukum gitu ya, bisa di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Terus nih ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kualitas akuntansinya perusahaan. Di sini yang pertama ada noise dari accounting rules, maksudnya kayak
rules akuntansi yang digunakan perusahaan itu juga mungkin loh menimbulkan distorsi atau bias gitu kan. Terus habis itu forecast error, ini yang aku maksud tadi, estimasi dari si manajemen bisa saja terlalu over atau terlalu under gitu kan. Misalnya allowance for bad debt ditinggikan kenapa atau direndahkan kenapa, itu terserah manajemen dong atas tujuan tertentunya mereka. Misalnya punya tujuan tertentu gitu kan. Terus manager accounting choice. Ini maksudnya kayak dengan metode akuntansi yang sangat banyak, itu apakah mereka tuh punya apa pertimbangan yang mereka pakai untuk memilih satu metode tertentu gitu kan. Ini banyak banget pertimbangannya. Ini yang menjadi sebab-sebab bahwa manajemen tuh punya kok tujuan tertentu yang sengaja mereka buat supaya memenuhi kepentingannya dia sendiri gitu sebagai seorang manajer. Terus di sini ada kualitas akuntansi, yaitu reliable dan relevan. Terus, nah ini masuk ke accounting analysis. Di sini udah aku jelasin ya tadi ya. Jadi inti dari analisis akuntansi itu untuk menghilangkan distorsi akuntansi supaya laporan keuangannya Kimia Farma ini lebih reflect atau lebih menunjukkan kenyataan bisnis atau economic reality-nya yang di lapangan gitu. Meskipun secara standar udah benar dan nggak melanggar, tapi sebagai seorang analis kita punya judgement dari profesional judgement kita gitu sebagai analis bahwa ini nggak sesuai loh di laporan keuangan komponen-komponen tertentu yang kita sebagai analis anggap bahwa ini tuh kosmetik dari manajemennya ya salah satunya untuk memenuhi kepentingannya dia. Terus source atau sumber dari distorsi akuntansi bisa dari accounting standarnya. Di sini dijelasin bahwa ada proses politik dari pembuatan standar akuntansi itu. Kan kita tahu nih, kalau misalnya di Indonesia laporan keuangannya kan pakai standar SAK ya teman-teman. SAK tuh mengacu ke IFRS dengan beberapa adopsi tertentu dari IFRS. Nah, yang perlu teman-teman tahu sebenarnya padahal dari standar IFRS-nya itu sendiri dalam pembuatan standar IFRS itu tuh nggak semata-mata standar itu dibuat atas pemikiran akademis, artinya maksudnya secara akuntansi gitu ya, pemikiran akademis, orang-orang yang intelektual menyusun standar, nggak cuma faktor akademis doang, tapi bisa juga ada faktor politik di situ. Faktor politik maksudnya gimana? Karena misalnya ada lobby dari perusahaan-perusahaan besar yang hitungannya internasional kan, karena mereka ada di negara maju gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi salah satu faktor gitu, bahwa standar internasional berupa IFRS juga masih mungkin timbul atau masih mungkin menimbulkan bias di dalam akuntansi. Terus accounting principle and assumption, nah ini asumsi-asumsi juga yang bisa menimbulkan distorsi. Contohnya gini teman-teman, asumsi-asumsi yang digunakan manajemen itu bisa ada ketika sewa gitu ya misalnya. Kan kita tahu nih, kalau sewa tuh perlakuannya ada dua loh, operating lease sama capital lease, yaitu dimasukkan ke expense atau dimasukkan ke income statement gitu ya, atau dikapitalisasi. Kalau kapitalisasi kan catat tuh right of use asset, sama nyatet juga lease liability gitu kan. Berarti nyatet aset dan juga nyatet liabilitas. Itu kan treatmentnya beda tuh. Nah, secara teori yang misalnya teman-teman ingat kan kalau misalnya terkait sewa tuh kita tuh ada 5 tes gitu untuk menentukan apakah itu capital lease atau operating lease. Tapi beda sama kenyataannya di lapangan, bahwa di lapangan itu nggak semudah itu untuk menentukan 5 tes yang kita pelajarin secara teori gitu, secara akuntansi, tapi di lapangan tuh memang kondisinya akan lebih kompleks, yang mana itu jadi salah satu strategi manajemen juga untuk gimana sih mereka mau menentukan treatment terhadap leasing di perusahaan mereka, kurang lebih kayak gitu. Konservatisme ini bias pesimistik, yang mana kalau misalnya beban diakui secepat mungkin, tapi kalau pendapatan diakuinya nanti kalau udah realize gitu kan. Terus estimation error ini bisa depresiasi, bisa allowance gitu yang tadi aku sebutin. Reliability versus relevan itu karakteristik di laporan keuangannya.
Terus ada earnings management, salah satunya di sini ada strateginya seperti apa, motivasinya si manajemen tuh ngapain sih kok membuat strategi-strategi tertentu gitu ya. Terus mekanismenya seperti apa. Sini mungkin secara garis besar motivasi manajemen nih, misalnya ada insentif dari kontrak yang mereka buat dengan pihak luar, terus strateginya dengan gimana? Strateginya dengan meningkatkan reported income, maksudnya income-nya dilebih-lebihin gitu, supaya laporan keuangan tuh terlihat bagus di mata investor, di mata kreditor gitu kan. Terus mekanismenya bisa dengan income shifting. Yang teman-teman tahu income shifting itu supaya income perusahaan yang ada di income statement-nya tuh terlihat relatif stabil atau bahkan meningkat gitu. Dalam artian income shifting ini kan terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Nah, bisa aja loh perusahaan itu memilih untuk menunda atau mempercepat pengakuan beban di satu periode ke periode lain dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka tuh ingin membentuk suatu tren gitu. Trennya gimana? Trennya supaya pendapatan tuh dari tahun ke tahun misalnya kelihatan naik. Contohnya kayak gitu. Itu yang bisa jadi mekanismenya gitu. Jadi pengakuan pendapatan sama pengakuan bebannya dialokasikan dari satu periode ke periode lain supaya tren pendapatannya kelihatan stabil, kelihatan naik terus kayak gitu. Itu inti dari analisis akuntansi. Terus gimana caranya melakukan analisis akuntansi gitu. Di sini tuh ada 6 step teman-teman. 6 step ini nantinya dimulai dari yang pertama kita mengidentifikasi kebijakan utama atau main accounting policy-nya perusahaan gitu. Kebijakan akuntansi utama. Maksudnya gimana? Contohnya, kita kan sekarang bahas tentang industri farmasi gitu ya. Yang disebut dengan kebijakan akuntansi utama adalah kebijakan-kebijakan yang itu tuh jadi core gitu. Maksudnya jadi salah satu akun atau salah satu komponen yang perlu di-highlight di industri farmasi gitu. Tadi aku bahas gitu kan. Misalnya kimia farma teman-teman. Kimia farma kan sebagai industri farmasi gitu ya, yang mana dia tuh di industri farmasi ada tuh riset dan pengembangan, terus mereka juga jual obat farmasi. Nah, itu kan berarti sebagai industri farmasi itu kita tahu apa sih kebijakan akuntansi utamanya ya, nggak lain nggak bukan adalah salah satunya dari akun persediaannya mereka. Karena operasionalnya mereka kan dari situ juga tuh persediaan obat-obatan, sedangkan persediaannya mereka tuh ada raw materials, ada work in process, ada juga finished good, yang mana mereka kan di sini juga perusahaan manufaktur obat-obatan gitu kan. Itu jadi salah satu cara untuk menentukan apa sih kebijakan akuntansi utama atau komponen atau akun yang perlu teman-teman highlight dalam melakukan analisis di industri terkait kayak gitu. Contoh lain misalnya industri penerbangan gitu ya, pesawat anggap aja Garuda. Nah, itu apa sih kebijakan utamanya ya karena Garuda itu uh, sebagai salah satu industri penyedia jasa penerbangan gitu ya. Berarti apa akun yang terkait ya? Nggak lain nggak bukan adalah pesawat-pesawatnya mereka. Yang mana di neraca tuh berarti termasuk ke asetnya mereka kan. Apakah itu dicatat sebagai aset ataukah pesawat itu treatmentnya sewa atau gimana itu kan jadi kebijakan akuntansi utamanya. Terus kalau selain pesawat, selain aset tetap tuh bisa juga bagaimana revenue recognition-nya si Garuda kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya bos kita gitu ya di tahunku industri konstruksi gitu, apa sih kebijakan utamanya? Nah, di sini bisa diidentifikasi bahwa bos kita sebagai industri konstruksi gitu kan, itu tuh kebijakan utamanya karena dia bergerak di bidang konstruksi otomatis seperti yang kita pelajarin di AKM juga, kalau industri konstruksi kan terkait sama revenue recognition yang kita selama ini pelajarin ada percentage of completion method ataupun cost recovery method. Itu kan revenue recognition di perusahaan konstruksi, teman-teman. Terus selain itu juga di waskita tuh ada mereka bikin jalan tol yang mana itu mereka catat sebagai aset tidak berwujud selama pembangunan jalan tol itu. Nah, itu
Itu yang bisa kita dapatkan informasinya sesuai dengan apa sih yang jadi core atau apa sih yang perlu di-highlight dari industri farmasi, contohnya kayak gitu. Tadi aku sebutin kalau farmasi paling-paling ya persediaan atau R&D atau akun-akun lain yang teman-teman identifikasi. Terus yang kedua, kita menilai fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya apakah dalam satu periode gitu ke periode lain ada estimasi manajemen yang berubah. Berubah dalam artian misalnya nih, kalau di Kimia Farma tuh ada kan, mereka di tahun 2017 sama 2018 mereka pakai metode penilaian inventory secara FIFO maupun weighted average. Tapi kok ternyata di tahun 2019 mereka cuma pakai metode average. Nah, itu kan berarti ada perubahan gitu dari tadinya mereka mencatat FIFO maupun average, terus tahun 2019 mereka cuma pakai average. Itu kan salah satu indikasi bahwa estimasi manajemen, yaitu dalam hal ini berarti penilaian inventorinya gitu ya, metode penilaian inventorinya itu fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel ya? Karena bisa berubah kok dari satu periode ke periode lain, dan itu yang merupakan cara manajemen supaya ya menyesuaikan kondisi keuangan di tahun-tahun terkait itu kan itu pasti impact-nya beda tuh di angka-angka di laporan keuangannya ketika pakai FIFO maupun pakai average. Terus di nomor 3, menilai strategi akuntansinya mereka. Maksudnya misalnya kalau tadi aku cerita tentang Kimia Farma, terus teman-teman identifikasi kalau terkait strategi itu terkait sama sebenarnya apa sih tujuannya manajemen Kimia Farma, kenapa kok mereka mengubah metode mereka, tadinya ada FIFO juga, tapi kenapa diubah cuma jadi average, gitu maksudnya. Strateginya apa? Nah, strateginya itu bisa banyak, misalnya tujuan-tujuan tertentu. Bisa dibilang mungkin mereka pakai metode yang lain untuk kepentingan pajak, atau mungkin supaya asetnya di neraca terlihat tinggi, yang mana kalau aset tinggi kan berarti keren gitu kan neracanya. Terus atau mereka mungkin pengen bikin strategi-strategi tertentu untuk mempercantik rasio-rasio laporan keuangan. Itu yang nanti masuk analisis teman-teman. Terus step keempat, disclosure. Disclosure di sini teman-teman bisa dapatkan di catatan atas laporan keuangan, ataupun dari annual report, ataupun dari press release gitu ya. Itu informasi-informasi yang di disclosure ini teman-teman menilai apakah manajemen sudah cukup lengkap gitu dalam menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di perusahaan. Contohnya gini, misal tahun 2019 persediaannya Kimia Farma di neraca itu naik gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terus asumsikan aja kenaikan inventory ini cukup signifikan gitu ya. Terus yang kita nilai dari disclosure ini adalah apakah si Kimia Farma ini menyatakan kenapa kok inventorinya mereka naik gitu. Apa penyebab yang mendasari kenapa kok inventorinya naik secara signifikan dalam satu periode. Apakah mereka nyeritain sih di annual report-nya kalau ada kejadian-kejadian tertentu, atau misal jumlah inventorinya berkurang gitu kan. Terus misal mereka cerita di annual report-nya pada tahun 2019 inventory perusahaan berkurang karena ada kejadian kebakaran di anak perusahaan. Contohnya kayak gitu. Maksudnya kita menilai apakah mereka tuh udah jelasin kejadian-kejadian atau jelasin informasi lah seberapa lengkap mereka menyajikan catatan atas laporan keuangan. Terus nomor 5, red flag. Sebenarnya apa sih itu bendera merah atau red flag? Ini teman-teman, red flag itu bisa disebut salah satu indikasi atau sumber yang memungkinkan adanya yang tadi kita sebut distorsi atau bias di laporan keuangan. Maksudnya gimana? Tadi kan nomor 1 kita udah mengidentifikasi nih kebijakan akuntansi utamanya, anggap aja persediaan sama R&D. Itu yang jadi kebijakan akuntansi utama, yang mana dari kebijakan akuntansi utama itu bisa memunculkan potensi adanya bias atau distorsi. Tapi dari principal accounting policy-nya. Nah, tapi di nomor 5 ada red flag. Nah, di sini red flag ini
nggak semata-mata timbul hanya dari kebijakan akuntansi utamanya. Aku ulangin ya, red flag itu nggak pasti timbul cuma dari kebijakan akuntansi utamanya. Kalau tadi sesuai contoh berarti red flag tuh nggak cuma timbul dari persediaan atau R&D kok, tapi bisa muncul di luar itu. Nah, red flag tuh contohnya kayak gimana sih? Nah, di sini maksudnya kalau misalnya kita menemukan red flag di laporan keuangannya, nah itu berarti bisa ditelusuri lebih lanjut, bisa saja menjadi sumber adanya distorsi atau bias di laporan keuangan. Contohnya gini teman-teman. Yang pertama, kalau laporan keuangan itu auditnya WDP gitu kan. Kalau WDP kan berarti ada suatu pengecualian yang membuat ada satu komponen di laporan keuangan yang punya kesalahan secara material gitu, sehingga opininya nggak WTP tapi WDP. Contohnya kayak gitu. Terus habis itu ada accounting policy yang berganti-ganti di satu periode dan periode lain. Berarti kan ada salah satu strategi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Tujuannya apa? Kenapa kebijakan akuntansinya berubah-ubah kayak gitu. Terus nih inventory nambah besar, tiba-tiba kecil. Ini kan berarti ngaruh juga sama besaran aset yang disajikan. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan informasi yang disajikan di soal UTS kalian besok. Kalau di soal UTS-ku kan informasinya sebatas gini doang nih, maksudnya sebatas nampilin kalau di sini fix asset, ini kan berarti komponen neraca, sampai properti investasi ini komponen neraca, tapi kalau depreciation expense sama profit of the year, komponennya income statement. Ini BS, ini IS. Terus setelah kita menemukan red flag, berarti yang mungkin ada distorsi, berarti kita udah tahu dong apa kebijakan akuntansi utamanya dan juga apa sih red flag-nya yang mungkin ada distorsi di laporan keuangannya. Terus step terakhir kita melakukan undo. Undo di sini maksudnya adalah kita menghilangkan tuh bias atau distorsi yang mungkin muncul di laporan keuangan supaya laporan keuangan ini lebih reflect economic reality tadi yang aku bilang supaya lebih nunjukin gitu sebenarnya di lapangan tuh kondisinya kayak gimana gitu ya. Memang bukan kita mencari kesalahan, tapi kita mencari bias yang timbul dari sumber-sumber tadi yang aku bilang, kalau misalnya ada estimasi manajemen atau kosmetik-kosmetik lain yang itu jadi earning management gitu, itu yang kita hilangkan dari laporan keuangan, kayak gitu. Terus mungkin contoh sedikit di soal UTS tahunku, di sini kan ada data tentang tadi aku bilang kalau misalnya aset di sini sama properti investasi di sini itu adalah salah satu komponen balance sheet, terus habis itu depresiasi sama profit of the year itu salah satu komponen income statement. Terus di sini ada disajikan data perusahaan sama data industri average. Industri average di sini maksudnya gimana? Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya disajikan data perusahaan versus data rata-rata industri. Sebenarnya ngapain sih kok pakai data rata-rata industri? Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah karena asumsinya data yang dihitung secara rata-rata industri itu lebih refleks, lebih mencerminkan kondisi bisnis di lapangan yang sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kalau secara industri kan berarti industri secara keseluruhan gitu, rata-rata dari para pelaku industri di sektor terkait, terus di rata-rata itu kan secara statistik akan menyajikan data yang lebih mewakili seluruh data gitu kan. Nah, ini makanya tujuannya ada rata-rata industri ya tidak lain tidak bukan untuk menyajikan data yang dianggap lebih merefleksikan kondisi industri di lapangan seperti apa. Tapi gini dulu teman-teman, daripada bingung, tadi kan aku udah jelasin 6 step yang ada di analisis akuntansi. Mungkin kalau secara review segitiga pertama sama segitiga kedua udah gitu sih intinya antara analisis lingkungan bisnis dan strategi sama analisis akuntansi yang ada 6 step tadi. Mungkin kalian masih mencerna atau udah ada pertanyaan bisa ditanyain dulu sebelum mungkin ntar bahas ininya dulu ya. Bahas soalnya dulu biar ada gambaran besok ngerjain soal kayak gimana. Ada yang bikin ditanyain nggak? Kak, mau nanya.
Kenapa earning management itu diperbolehkan, Kak? Maksudnya kan dia kan termasuk kayak memanipulasi laporan keuangan gitu. Tapi kenapa secara prinsip akuntansi itu masih diperbolehkan gitu? Nah, iya tadi yang aku bilang, maksudnya gini, misalnya manajemen tuh tadi ya contoh sederhananya ketika anggap aja tahun 2018 mereka pakai FIFO, terus tahun 2019 mereka pakai average. Kan ada perubahan earning management gitu. Maksudnya manajemen ini berusaha untuk mengubah metode supaya misalnya dengan average ternyata income perusahaan terlihat lebih tinggi gitu. Itu salah satu tujuan yang bisa dijadikan dasar bagi manajemen supaya laporan keuangan tuh terlihat lebih cantik dengan income yang lebih tinggi tadi. Terus kenapa kok manajemen melakukan itu sih? Padahal itu kan secara akuntansi gitu ya. Padahal gini teman-teman, kalau kita lihat dari standar akuntansinya, kan nggak salah juga dalam artian mereka pakai FIFO atau mereka pakai average itu sama-sama ada kok di standar akuntansi yang ada di Indonesia gitu, ada di standar akuntansi keuangan gitu, dan itu nggak melanggar standar, tapi ya memang itu yang tadi aku bilang sih kosmetik atau cara-cara manajemen yang ya sengaja mereka lakukan. Kalau manajemen kan tujuannya memang supaya laporan itu kelihatan cantik gitu ya. Maksudnya kalau dari sisi audit memang eh, mereka tuh asal laporan keuangannya nggak melanggar standar aja. Itu kalau sisi audit. Tapi kalau sisi manajemen itu lebih ke gimana cara mereka supaya kinerja atau performa dari perusahaan itu terlihat cantik di laporan keuangan. Kenapa? Karena kalau terlihat cantik kan itu akan menarik investor, menarik kreditor, ya otomatis pasti nggak ada dong manajemen yang mau kinerja perusahaannya terlihat jelek, asal masih dalam standar akuntansi yang diberlakukan. Asal nggak melanggar, itu pasti mungkin aja manajemen melakukan upaya tersebut. Jadi bedanya itu, kalau misalnya masih dalam cakupan standar, itu yang kita pelajarin itu udah dalam lingkup audit gitu. Asal sesuai standar, ya it's okay aja manajemen misalnya mengganti metode tertentu atau mengganti estimasi tertentu di laporan keuangannya. Tapi dari sisi manajemen, mereka mempercantik supaya angka-angkanya tuh terlihat bagus gitu, terlihat kinerja perusahaan bagus, dan kita sebagai analis tujuannya memeriksa komponen-komponen yang sengaja dibuat manajemen untuk mempercantik laporan keuangannya. Tapi kita bukan mengaudit sesuai standar akuntansinya. Karena mengingat lagi kalau Kimia Farma udah WTP, ya udah dong berarti nggak ada salah. Tapi kita nilai distorsi atau bias yang mungkin muncul di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu. Kak mau Kebayang nggak? tanya, Gimana? yang tadi udah belum? Yang mana? Ya enggak, maksudnya yang tanya sebelumnya udah. Oh, udah. Oh ya, mau tanya yang cara analisis itu kan Ini kalau akuntansi atau segitiga pertama? akuntansi Hmm. itu kan ada yang em, tahap kayak menilai fleksibilitas gitu kan. Berarti nanti dia kayak menyatakannya misalnya dia tahun 2019 itu ganti. Berarti nanti di red flag-nya disebutin lagi apa gimana, Kak? Nah, itu. Eh Jadi gini, tadi kalau misalnya aku bahas fleksibilitas, dalam artian teman-teman tahu kan, berarti semakin fleksibel akuntansinya mereka, itu akan semakin eh, memungkinkan timbulnya potensi distorsi atau bias di laporan keuangannya. Kalau misal fleksibel kan berarti diartikan bahwa mereka bisa pakai metode yang berubah-berubah gitu antara satu periode dan satu periode lain. Terus habis itu kalau di red flags-nya ya bisa jadi itu salah satu sumber red flag sih. Kenapa? Karena eh, tadi walaupun red flag gak cuma timbul dari kebijakan akuntansi utamanya, tapi ya red flag itu juga bisa muncul dari kebijakan akuntansi utamanya. Ya salah satunya dari tadi karena penilaian persediaan yang fleksibel gitu ya, bisa dikatakan fleksibel karena berubah-ubah, terus timbul red flag. Nah, kalau misalnya kalian mengatakan perubahan metode itu sebagai red flag, kalian juga harus tahu apa sih efek atau apa sih impact yang
ada gitu di laporan keuangan atas perubahan metode itu. Salah satunya tadi aku sebutin, misalnya dengan metode yang baru, dengan mereka mengubah metode, income-nya ternyata terlihat lebih tinggi, contoh-contohnya kayak gitu. Atau income-nya terlihat lebih rendah. Loh, kok lebih rendah kenapa? Tujuannya tidak lain tidak bukan kalau income lebih rendah itu biasanya buat kepentingan pajak. Nah, gitu-gitu. Ketika manajemen sengaja merubah metode dengan impact-nya, kok income-nya malah lebih rendah sih? Tapi untuk kewajiban perpajakannya mereka justru akan menurun. Nah, itu kan tergantung kondisi kondisi keuangannya mereka gitu. Misalnya dalam satu periode mereka tuh lagi seret gitu ya, lagi kinerjanya buruk, penjualannya jelek, mereka likuiditasnya jelek, kasnya sedikit, terus terus mereka masih ada kewajiban untuk membayar pajak penghasilan badan gitu kan, PPh badan. Nah, terus supaya mengecilkan kewajiban perpajakannya mereka, salah satunya ya dengan membuat income itu turun. Tergantung kondisi, tergantung situasi yang mereka hadapi. Itu kan pasti ada impact atau ada implikasinya gitu di laporan keuangan. Ngaruhnya sebenarnya ke apa sih? Kalau ada perubahan metode, kalau ada perubahan estimasi itu ngaruhnya di laporan keuangan tuh bagian mana gitu. Berarti itu dinyatainnya di red flag-nya kan, Kak? Iya, tapi kamu harus bisa analisis red flag-nya itu dalam bentuk apa. Misalnya kamu bilang ada perubahan metode, terus tapi nggak tahu perubahan metode itu apa sih impact-nya di laporan keuangan gitu. Kalau tadi aku sebutin ngaruhnya ke income, ngaruhnya ke pajak dan lain-lain, itu yang masuk ke analisis kalian. Kalau kalian bilang itu red flag, yang berarti red flag itu jadi sumber adanya bias atau distorsi yang tadi dari estimasi yang digunakan manajemen gitu ya. Berarti red flags-nya tuh dari apa? Analisisnya di bagian mana? Itulah yang nantinya kalau kalian bilang itu red flags, berarti selanjutnya komponen itulah yang kalian lakukan undo atau request laporan keuangan. Kayak gitu. Oh ya, makasih Kak. Sip, sip. Yang lain ada yang masih bingung nggak? Kak, mau tanya, yang kesimpulan analisis bisnis tadi, Kak, itu tuh maksudnya kita analisis dulu, baru kita buat kesimpulan, atau gimana, Kak? Kalau dari analisis di segitiga pertama ya, analisis lingkungan bisnis dan strategi. Tadi kan aku bilang, sebenarnya poin-poin di sini adalah gimana kalian mengumpulkan argumen, dan dari argumen itu kalian simpulkan. Contohnya misalnya tadi yang dari overview industri di sini tuh diomongin nih, bahwa WREK sebagai salah satu perusahaan di penyedia jasa konstruksi itu punya banyak kontrak dengan pemerintah. Ini yang bisa kalian pakai argumen untuk pembangunan jalan tol. Nah, terus di narasi lain diomongin nih bahwa pemerintahnya si WREK ini masih ada program prioritas pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas gitu. Ini aku bilang bahwa argumen ini bisa kalian dapatkan di narasi soal. Terus dari situ kalian menyimpulkan, jadi sebenarnya industri konstruksi di Indonesia atau di negaranya si WRK ini lagi bagus kok. Karena apa? Karena didukung sama pemerintah juga. Jadi kesimpulan itu adalah ketika kalian udah menganalisis dari argumen-argumen yang kalian kumpulkan gitu ya, dari narasi soal, terus kemudian kalian simpulkan tuh ya berarti industri konstruksi lagi cerah apalagi stagnan, terus ancaman pendatang baru tuh tinggi atau rendah, daya tawar konsumen produsen tuh tinggi atau rendah, kayak gitu yang bisa dibuat kesimpulan gitu karena poinnya ada di situ. Gimana? Nangkep nggak? Oh iya Kak, makasih Kak. Oke. Yang lain. Gimana guys? Ada pertanyaan atau enggak? Ada yang mau ditanyain dari 2 segitiga pertama?
Terus gini teman-teman, yang mungkin aku bisa kasih suatu gambaran besok kalian ketika ngerjain soal UTS gitu ya. Kalian dikasih tahu nggak sama dosen tentang proporsi soal UTS kayak gimana? Misalnya multiple choice berapa soal, terus kasusnya kayak gimana? Dikasih tahu nggak sama dosen, guys? Dosenku sih enggak, Kak. Enggak ya? Enggak ya? Soalnya di kelas-kelas lain juga emang nggak ada informasi sih. Tapi kalaupun memang nggak ada informasi berapa multiple choice dan lain-lain itu nggak masalah juga. Kan kita kan belajarnya secara komprehensif gitu. Yang pengen aku bilang adalah kalau misalnya kalian bisa bayangin ketika di tahunku ada 40 soal multiple choice, terus isian singkat di sini tuh kayak melengkapi kata gitu kan. Ada 10 nomor sama analisis segitiga pertama, segitiga kedua, dan analisis arus kas. Nah, di sini teman-teman, maksudnya di sini di soalku pun ada poin-poinnya nih, analisis industri itu berapa poin, strategi bisnis berapa poin, kompetitif berapa poin. Nah, di sini kalau bisa besok ketika kalian ngerjain soal UTS, jangan terlalu fokus ke satu bagian aja. Kayak misalnya analisis industri di sini gitu ya, 5 poin. Sedangkan analisis industri sendiri tuh di dalamnya tuh ada banyak loh overview dari tadi yang aku jelasin, overview industri, kompetisi among existing organization, ancaman pendatang baru, ancaman barang substitusi, BP atau bargaining power produsen konsumen. Itu analisis industri kan. Ya padahal poinnya cuma 5. Jadi kayak gimana kalian mengalokasikan jawaban-jawaban kalian supaya kalian nggak fokus di satu bagian aja gitu. Kayak misalnya kalian terlalu asik nulis analisis industri gitu ya. Karena kalian nemuin banyak argumen sampai kalian lupa bahwa harus ada analisis akuntansi yang kalian kerjakan. Jadi dibagi waktunya. Jadi dibagi waktunya antara satu analisis dan analisis lain. Ingat bahwa bahkan di analisis akuntansi itu kalian selain melihat angkanya, kalian juga analisis efek-efeknya di laporan keuangan itu gimana, terus kalian belum lagi nanti ngitung-ngitung rasio-rasio dan ngitung-ngitung angkanya, terus nanti sampai ketemu andonya kayak gimana, itu yang kan pasti butuh waktu untuk melakukan analisis gitu. Itu yang jangan dilupain juga waktunya. Sama analisis arus kas. Yang penting jangan terlalu asik nulis sampai tambah kertas, tapi kalian nulisnya tuh buat nulis misalnya analisis industri doang, padahal masih ada analisis akuntansi, gitu sih intinya. Terus kalau di 2 segitiga pertama ada yang mau ditanyain nggak? Halo guys, ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Lanjut aja dulu. Ini kalian mau belajar recasting dulu atau bahas cash flow? Cash flow kan ada di minggu ke 5, 6, 7 tuh. Financing, investing, sama operating. Kemarin tuh si dia tuh bahas, katanya pengen tahu yang ini, apa perhitungan akuntansi, kok kayaknya kok angka doang gitu. Terus kalau misalnya menghadapi soal kayak gini tuh, kayak gimana sih caranya gitu kan. Tapi kalau secara materi kan ada yang belum kita bahas nih tentang cash flow juga. Kalian pengen yang mana dulu? Kalau aku mungkin yang recasting. Berarti bahas recasting dulu ya, sesuai tadi kita habis belajar analisis akuntansi gitu, supaya tahu gambaran soalnya kayak gimana. Ini teman-teman, kalau misalnya pakai contoh soal di tahunku gitu kan, di sini kita sebagai perusahaan konstruksi khususnya di bidang properti gitu, WREK, dan di sini kalau teman-teman lihat ada data perusahaan dalam 2 tahun gitu ya, 2017 sama 2018, dan juga ada data rata-rata industri. Nah, di sini tadi aku udah kasih tahu dulu, kenapa kok harus ada sih ditampilkan rata-rata industri itu datanya seperti apa. Ya tadi, karena asumsinya rata-rata industri itu lebih refleks, lebih menunjukkan kenyataan bisnis yang sebenarnya secara rata-rata di lapangan gitu kan.
Terus gini teman-teman, ketika kalian melihat angka, jangan ambil pusing dulu. Maksudnya kayak kalian jangan berpikir kok bingung sih angkanya banyak banget, terus mulainya dari mana gitu. Apa yang perlu jadi analisis akuntansinya, apa yang bakal diando nanti gitu. Ya berarti gini, besok ketika kalian terima soal, itu kan pasti ada data-data yang disajikan gitu ya, disajikan di soal, dan data-data itu pasti menurutku udah menyatakan informasi yang terbatas dalam artian masa iya sih kalian mau dikasih laporan arus kas, dikasih neraca, dikasih income statement perusahaan secara komprehensif gitu. Itu kan akan susah untuk melakukan analisis. Nah, bentuk soalnya kalau dari tahunku ya kayak gini, kurang lebih data yang disajikan itu terbatas dalam artian kalau teman-teman baca di sini, ini yang disajikan berarti kan cuma fixed asset nih. Fixed asset itu antara lain ada land, ada other fixed asset beserta akumulasi depresiasinya. Terus net book value itu cost atau secara gross ini dikurangin akumulasi depresiasi. Itu net book value. Terus line fixed asset ditampilin juga data tentang properti investasinya. Tidak lain tidak bukan ada cost-nya dan juga ada fair value-nya. Ini komponen BS. Kalian udah tahu bahwa yang ditampilin di BS ini adalah asetnya gitu kan. Anggap aja asetnya. Terus di bawahnya ada data lagi nih tentang beban depresiasi. Ini kan berarti salah satu data dari income statement yang bisa teman-teman kaitkan. Kalau misalnya aset ya berarti terkait dong sama beban depresiasi yang nantinya berakhir menjadi akumulasi depresiasi gitu kan. Terus selanjutnya ada juga informasi tentang profit of the year. Aku sekalian buka Excel-nya aja biar kalian ada gambaran. Ini teman-teman, ketika kalian mau menentukan bagian mana ya yang diando, bagian mana yang mungkin ada distorsi atau bias, caranya adalah besok informasi yang kalian dapatkan di soal gitu ya, kalian identifikasi satu-satu. Contohnya gini teman-teman, bias atau distorsi itu kan bisa muncul kalau misalnya ada angka-angka di laporan keuangan yang menimbulkan kecurigaan kalian gitu. Menimbulkan kecurigaan maksudnya gimana? Misal ada kenaikan yang terjadi secara signifikan atau penurunan yang terjadi secara signifikan, atau misalnya ada estimasi-estimasi. Kalau di sini kan ada depreciation expense nih yang tadi aku sebutin. Depresiasi itu termasuk estimasi manajemen juga. Terus kalau misalnya contoh lain di accounts receivable itu ada allowance for bad debts, itu yang termasuk estimasi manajemen juga. Kalau misalnya disajikan datanya di laporan keuangan itu kan bisa menjadi salah satu sumber distorsi atau bias yang patut kalian curigai, intinya kayak gitu. Terus misal dari contoh soal ini ya, ketika baca soal gitu, ini kita belum masuk ke hitung-hitungan, kita masih baca soal kayak, nah ini apa sih data yang disajiin di soal UTS besok gitu contohnya. Misalnya dari yang pertama, teman-teman baca di sini ada akun tentang land. Mereka menyajikan data berapa sih nilai tanah yang perusahaan punya gitu. Terus kalian baca angkanya nih. Tahun 2017 150, 2018 200, begitupun di rata-rata industri mereka menyajikan datanya sebesar sekian gitu. Terus land di sini kan kalau tanah kan tidak didepresiasi ya. Kalau tanah kan nggak ada depresiasi. Kalau tanah tuh terkaitnya sama misalnya ada revaluasi kalau nilainya naik atau misalnya ada impairment atau penurunan nilai, itu tanah tuh naik turunnya tuh gara-gara itu. Tapi kalau kalian cari lagi informasi tentang tanah itu ya cuma sekedar cost-nya doang. Cost-nya di sini yang tadi aku sebutin angka-angkanya tanpa ada keterangan, misalnya nggak ada revaluasi kenaikan berapa, penurunan berapa gitu kan, tidak disajikan gitu di soal. Jadi aku anggap ketika kalian membaca data tanah di sini itu belum menimbulkan kecurigaan kalian sebagai analis. Jadi anggap aja seperti itu. Terus masuk ke akun atau komponen selanjutnya. Di sini ada other fixed asset. Other fixed asset itu kayak misalnya dia punya, si WRK punya mesin, si WRK punya peralatan gitu ya, yang mereka gunakan untuk operasionalnya.
yang dilaporkan secara gross. Gross di sini tuh maksudnya cost beli di awal gitu loh. Cost beli di awalnya tahun 2017 540, 450, terus di 2018 sekian, pun disajikan data secara industri gitu kan. Nah, terus informasi setelah other fixed asset yang dilaporkan secara cost ini ada kok akumulasi depresiasinya, sehingga net book value ini kan timbul dari total aset dikurangi sama akumulasi depresiasi. Nah, di sini yang tadi aku udah jelasin, dalam menghitung depresiasi, itu termasuk salah satu estimasi manajemen gitu. Estimasi manajemen yang bisa aja depresiasinya dilama-lamain deh, atau dikecil-kecilin, digede-gedein, atau misalnya useful life-nya. Kalau menghitung depresiasi kan yang berpengaruh kan salah satunya masa manfaatnya. Semakin panjang masa manfaatnya itu berarti depresiasinya akan semakin kecil gitu. Nah, berarti aku anggap bahwa teman-teman harusnya mulai curiga dong di sini. Kenapa? Karena kita lihat lagi di bawah, ada loh data tentang beban depresiasinya perusahaan. Kalian harus mulai curiga. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu komponen yang didasarkan atas estimasi manajemen yang tadi aku bilang, yang mungkin aja ada strategi khusus bagi manajemen untuk mempercantik atau membuat kosmetik biar laporan keuangannya terlihat keren gitu kan. Nah, dari sini aku anggap kalian harus mulai curiga karena ada data pendukungnya juga bahwa si soal tuh menyajikan nih data tentang depreciation expense gitu kan. Tapi ini kita belum masuk ke hitungan, kita masih melihat secara angka doang. Lanjut, terus kalian lihat nih, selain other fixed asset, ada di sini menyajikan properti investasi. Terus di sini disajikan nih, ada data cost-nya berapa, sama fair value-nya berapa. Nah, di sini mungkin kalian bakal curiga. Kenapa? Karena kalau misalnya fair value itu kan termasuk penilaian ulang gitu ya. Bentar, lagi adanya dulu guys. Bentar ya, nunggu azan dulu. Oke teman-teman, azannya udah selesai. Aku lanjutin ya. Tadi kita masih menganalisis properti investasinya. Terus dari fair value atau penilaian ulang gitu kan, berarti sesuai dengan fair value-nya berapa. Ini yang ya mungkin aja kalian mulai curiga, wah berarti dari fair value ini bisa ada penilaian ulang yang mungkin overstated atau understated gitu ya dari properti investasinya gitu. Terus kalian ketika udah mulai curiga, terus kalian mengidentifikasi nih secara angka. Nah, terus disajikan kan, kalian kan ada data tentang cost-nya berapa, fair value-nya berapa, terus kalian baca satu-satu, terus kalian mulai mengidentifikasi, misal, di tahun 2017, cost dari properti investasinya tuh ada 167, terus di tahun 2018, 279, terus kalian ngelihat fair value-nya, wah fair value-nya naik nih, dalam 2 tahun dari properti investasi itu fair value-nya naik. Dan naiknya kalau kalian lihat angkanya ini cenderung nggak signifikan ya teman-teman, kecuali kalau misalnya, misal nih, nilai cost-nya 167, terus fair value-nya 400 gitu kan, itu kan termasuk signifikan kenaikannya. Tapi kalau dilihat di soal yang sekarang,
teman-teman lihat bahwa kenaikannya tuh cenderung nggak signifikan karena masih kurang persentasenya nggak terlalu signifikan gitu kalau dihitung. Itu yang perusahaan. Terus kalian lihat lagi data rata-rata industri. Misalnya kalau di rata-rata industri, cost dari properti investasi itu 201 di tahun 2017, kalau di tahun 2018 itu 237 sekian. Nah, terus kalian lihat penilaian secara fair value-nya. Dan ternyata dalam 2 tahun nih yang aku centang, ternyata rata-rata industri juga naik kok fair value-nya dalam 2 tahun, dan kenaikannya cenderung nggak signifikan juga. Yang mana artinya kecurigaan itu bisa hilang gitu. Dari tadi misalnya kita mikir, wah fair value-nya bisa over atau under nih, tapi ternyata ketika membandingkan dengan rata-rata industri, trennya sama kok. Trennya sama maksudnya gimana? Trennya itu sama-sama naik atas fair value properti investasi ini, dan kenaikannya itu cenderung tidak signifikan. Nah, dari situ mungkin teman-teman mikir, berarti hilang dong kecurigaan atas penilaian properti investasi ini. Kenapa? Karena trennya juga hampir sama kayak rata-rata industri, dan ya sepertinya tidak ada bias atau tidak ada distorsi yang muncul dari penilaian fair value properti investasi. Jadi sejauh ini aku anggap yang menjadi kecurigaan teman-teman, seperti tadi analisis yang kita bahas, antara lain di bagian depresiasinya. Nah, ini teman-teman. Cara tahunya adalah ketika kita tadi udah mulai curiga di bagian depresiasinya, ditambah dengan data pendukung berupa depreciation expense, berarti kita harus membandingkan dong depresiasi yang rate depresiasi yang digunakan oleh perusahaan berapa dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, cara taunya gimana? Caranya kita ngitung rate depresiasinya, teman-teman. Rate depresiasi ini maksudnya gimana? Kita ngitung depreciation expense dibagi dengan cost dari asetnya, fixed asset. Maksudnya gimana? Supaya kita tahu nih, setiap tahunnya gitu kan, berapa besar sih depresiasi yang dibebankan atau di-expense-kan oleh perusahaan kalau misalnya kita ngitung dari cost-nya. Karena mengingat cost-nya ini kan beda kan antara si WREK sama rata-rata industri. Maksudnya secara jumlah fixed cost-nya aja udah beda. Tapi kita mau ngitung berapa beban depresiasi tersebut apabila dibandingkan dengan cost dari fixed asset yang dimiliki oleh perusahaan maupun rata-rata industri. Ini kita caranya ini ya, bagi depreciation expense dibandingkan dengan cost. Terus kita dapat rasio nih. Di WREK tahun 2017 dan 2018 kita dapat rasio 4, sekian dan 3, sekian. Pun di industri kita melakukan perhitungan yang sama dan ketemu nih angkanya 8, sekian gitu ya. Yang teman-teman dari sini udah mulai tahu nih, bahkan kalau lihat soal tuh udah mulai curiga. Kenapa? Karena depreciation expense-nya si WREK ini lebih kecil daripada rata-rata industri, dan lebih kecilnya itu termasuk signifikan karena hampir 50%-nya kan. Misalnya ini 48, ini 23.000 tuh hampir 50%-nya 48. Terus apalagi 27 juga hampir kurang dari setengahnya rata-rata industri gitu kan. Terus ketika udah menghitung rate depresiasi yang digunakan oleh WREK, ternyata memang mereka itu terlalu rendah gitu dalam mengestimasikan beban depresiasi atas fixed asetnya. Jadi gitu teman-teman. Karena depresiasinya si rata-rata industri itu rata-rata 8,15, tapi kok si WREK kok cuma 4, 3, itu kan berarti bisa dikatakan depresiasi terlalu rendah. Terus gini, untuk menghitung analisis akuntansinya, kita juga bisa menentukan apakah perbedaan antara rate depresiasi yang digunakan WREK sama rate depresiasi yang digunakan si rata-rata industri ini material nggak sih efeknya di laporan keuangan si WREK. Caranya gini, teman-teman harus tahu gimana kalau kita yang semula WREK pakai rate depresiasi segini yang aku blok ini, sama gimana kalau
WRK pakai rate sesuai dengan rata-rata industri. Jadi dibandingin antara pakai rate yang 4,33 sama 3,78 dibandingin sama pakai rate 8,15 di 2017 sama di 2018. Berarti kan kita ngitung nih berapa selisihnya sih. Caranya dengan cost atas aset yang dimiliki oleh si WRK. Ini kan aku catat yang 540 sama 720. Terus kita pasang rate-nya dari rata-rata industri. Kita pakai rata-rata industri untuk kemudian dihitung di asetnya si WRK. Terus kita dapat berarti depresiasinya tahun 2017 dan 2018 dikalikan berarti kan. Cost asetnya dikali sama rate depresiasinya. Terus ketemu nih angkanya yang 44,046 sama 58,685. Di sini berarti pakai depreciation expense yang 8,15 sesuai dengan tarif atau rate depresiasi dari rata-rata industri. Terus berarti kita bisa ngitung dong perbedaannya kalau pakai rate-nya perusahaan sama rate-nya industri. Caranya dengan menghitung selisih. Yang tadi pakai rate-nya industri sama depreciation expense perusahaan yang semula gitu kan. Terus ketemu nih selisihnya adalah di tahun 2017 ada 20.000 sekian, di 2018 ada 31.000 sekian. Di sini kita udah dapat poin pertama bahwa dengan rate depresiasi yang lebih rendah berarti kan beban depresiasi yang ada di income statement-nya mereka tuh lebih rendah gitu. Di sini aku catat poinnya yaitu understated depreciation. Terus kita tadi selanjutnya aku bilang bahwa kita tuh harus menilai sebenarnya material nggak sih perbedaan rate yang digunakan oleh perusahaan sama yang ada di industri. Terus caranya menilai material adalah efek di laporan keuangan dibandingkan dengan net profit. Seperti yang kita tahu di sini kan disajikan nih profit of the year tahun 2017 sama 2018 yang 105 sama 159. Terus kita bawa ke data kita. Di sini kan profit of the year-nya udah di soal, udah given gitu kan. Materialitasnya adalah data yang sebelumnya kita hitung di sini, di selisihnya gitu kan, yang tadi kita hitung, dibagi sama net profit of the year. Terus ketemu nih, dalam 2 tahun, besar materialitas atas perbedaan tadi ya, rate depresiasinya perusahaan sama rate depresiasinya industri. Nah, di sini kalian udah tahu seberapa material kesalahan itu ada di laporan keuangan gitu kan. Terus selanjutnya apa? Berarti kita melakukan Ando tuh maksudnya gimana? Jadi asetnya si WRK ini kan udah dibeli dari kapan, kita nggak tahu, nggak ada datanya gitu kan. Tapi kita tugasnya adalah melakukan Ando atau menghitung ulang gitu kan depresiasi dari awal dia beli aset sampai tahun 2017 dan 2018. Terus kita harus tahu depresiasi sebelumnya tuh berapa, caranya dengan gimana? Caranya dengan membagi akumulasi depresiasi sama depresiasi dia tahun 2017. Karena itu merupakan salah satu judgement juga kan. Jadi ketika dia dari awal tahun beli sampai 2017 tuh akumulasi depresiasinya tuh segini, yang 110.522. Dan di 2017 pakai depreciation expense segini. Terus kita pengen tahu berarti asetnya si WRK ini udah didepresiasi selama berapa tahun sih? Nah, caranya itu tadi, akumulasi depresiasi dibagi depreciation expense selama 1 tahun gitu kan. Terus berdasarkan perhitungan ketemu aset tersebut udah terdepresiasi sebanyak 4,72 tahun, hampir 5 tahun gitu kan. Terus selanjutnya teman-teman menentukan adjustment atas aset tersebut yang udah terdepresiasi gitu kan selama 4,72 tahun, yang mana selama 4,72 tahun tuh ada perbedaan loh antara depresiasi perusahaan sama depresiasi ketika pakai rata-rata industri. Nah, caranya adalah selama 4,72 tahun ini dikali sama selisihnya. Selisihnya tadi yang kita hitung
Di sini perbedaan antara tahun gitu kan, berarti perbedaan dalam 1 tahun tuh ada nih 20, 6, 22. Kita pakainya di 2017-nya, terus dikali sama 4,72 tahun karena udah terdepresiasi selama 4,72 tahun. Nah, berarti kan ada adjustment tuh yang tadinya akumulasi depresiasinya 110 seharusnya ditambah tuh sama selisih yang kita udah hitung selama 4,72 tahun, yaitu sebanyak ini tadi yang akumulasi depresiasi yang lama ditambah sama adjustment-nya yang 97.303. Di situ ketemu tuh accumulated depreciation yang baru yang kita pakai rate industri gitu ya. 8,15%. Terus selanjutnya yang dilakukan adalah tadi kalau misalnya ngomongin tentang beban depresiasi itu kan understated nih, terlalu rendah. Kalau beban terlalu rendah berarti ngaruh ke income juga dong. Income-nya berarti terlalu tinggi gitu kan. Di sini aku langsung nulis juga poinnya overstated profit. Sebesar berapa? Ya sebesar selisih yang kita dapetin di expense tadi. Sebesar selisih yang kita dapetin di expense tadi. Dan itu angkanya sama, kalau expense berubah berapa, profit berubah berapa, sama. Terus selanjutnya kita melakukan adjustment di bagian fixed asset-nya. Bedanya di mana? Kalau secara nilai buku tetap sama, pakai yang data awal tadi, 540 sama 720 gitu kan. Yang beda adalah di accumulated depreciation-nya. Tadi kan kita udah backlog tuh. Udah ngitung accumulated depreciation yang baru gitu pakai rate industri yang 8,15. Di situ kita sajikan ulang yaitu dengan tadi 207.825. Terus kita ketemu net book value-nya yang baru. Caranya ya cost-nya dikurangi sama akumulasi depresiasinya. Terus setelah itu kan ketemu nih tahun 2017. Terus kalau di 2018 ya sama, berarti akumulasi depresiasinya kan dari akumulasi depresiasi di tahun sebelumnya ditambah sama depreciation expense selama tahun 2018. Itu ketemu saldo accumulated depreciation di ending 2018. Terus ketemu juga net book value-nya. Nah, di sini yang dilihat adalah perbedaan antara ketika pakai rata-rata industri sama data yang disajikan sebelumnya. Data yang disajikan sebelumnya itu maksudnya ini. Yang data awal, cost dari fixed asset yang awal dikurangi akumulasi depresiasi yang awal, biar tahu nih selisih aset yang overstated gitu. Kalau misalnya di awal kan depresiasinya terlalu rendah. Ketika depresiasinya lebih rendah itu berarti efeknya di neraca tuh asetnya tuh disajikan terlalu tinggi gitu, overstated. Nah, perbedaannya sebesar berapa? Kita bandingin data net book value ketika udah ngitung panjang lebar tadi yang pakai rata-rata industri sama data awal. Data pakai rate industri sama data awal. Di sini kita tahu perbedaan penyajian aset yang ada di laporan keuangannya dia. Jadi gini teman-teman, intinya adalah ketika kalian udah ketemu satu kunci, yaitu understated depreciation, itu kan ngaruhnya ke income statement. Berarti kemana? Ngaruhnya ke profit juga. Ketika bebannya terlalu rendah, income yang dilaporkan terlalu tinggi. Ini kunci kedua. Terus habis itu selain itu berarti ngaruhnya di neraca juga di bagian mana? Ya tidak lain tidak bukan adalah di nilai aset yang disajikan di neraca. Karena depresiasinya terlalu rendah, jadi aset yang disajikan di neraca itu terlalu tinggi. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ketika udah ketemu satu kunci, ya kalian teliti lagi kalau expense berarti ngaruhnya ke apa, di balance sheet, di income statement juga ngaruhnya ke apa. Itu yang kalian bisa analisis gitu ya, analisis lebih lanjut sesuai dengan ilmu perakeman mungkin ya. Itu yang kalian bisa explore lebih lanjut. Tapi soal hitungan kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalian curiganya di mana, terus kalian telusuri lebih lanjut, efeknya di laporan keuangan di bagian mana aja, itu yang nantinya kalian lakukan undo accounting distortion. Gitu teman-teman. Ini kayaknya kalian butuh mencerna dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyain, sebutin aja ya.
Kak mau nanya, batas untuk materialitas buat nge-undo itu ada ketentuannya atau enggak ya? Bentar, aku hold dulu ya pertanyaannya ya. Atau di chat dulu deh, aku mau pindah tempat sebentar. Di chat dulu ya, Dea. Halo teman-teman, tadi pertanyaannya tentang ini ya, seputar materialitas. Kalau misalnya nanti ketika kalian ngerjain soal gitu, terus habis itu ngitung nih, apakah undo tersebut akan material atau enggak. Terus sebenarnya ada nggak sih batasan berapa persen undo accounting distortion itu dikatakan material. Jadi gini teman-teman, sebenarnya secara batas, ada berapa persen batasnya tuh nggak ada gitu. Tadi kan dasar yang kita gunakan adalah ngehitung efek undo tersebut dibandingkan dengan net profit mereka dari tahun 2017 dan 2018. Tapi nanti ketika kalian mengerjakan di soal, ketika terus ngitung undo, ternyata cuma materialitasnya ada 1% atau 2% gitu. Ya nggak terus kalian nggak melakukan undo accounting distortion juga. Terus gunanya apa dong ada soal analisis akuntansi di UTS besok gitu kan logikanya. Maksudnya kayak ya memang materialitas ini supaya kalian tahu bahwa undo accounting distortion itu punya efek di income statement-nya gitu kan, tadi dibandingin sama net profit sebesar yang kalian hitung, dan selanjutnya itu kalian gunakan dasar gitu. Walaupun kalian udah tahu materialitasnya dikit, tapi ya
ya tetap dilanjutin analisisnya, nggak terus kalian nggak kerjain analisis akuntansinya kayak gitu. Karena materialitas itu sebenarnya bisa juga dibandingin sama rasio-rasio lain. Contohnya gini teman-teman, misal kalian nemuin kesalahan undo accounting distortion dengan proporsi materialitas itu 10% gitu ya. 10% kan mungkin bisa dibilang kecil gitu kan. Tapi terus ada rasio lain yang bisa kalian pakai sebagai perbandingan. Contohnya misalnya ada net profit margin atau gross profit margin. Tapi kan kalau di soalnya UTS tuh nggak ada tuh. Kalian nggak bisa ngitung rasio net profit margin ataupun gross profit margin kan. Nah makanya dari situ berarti nggak ada data pembanding. Kalau misalnya ada nih data kalian cari net profit marginnya sebesar 5% gitu. Berarti kan dari net profit margin yang 5%, terus materialitasnya 10%, itu kan berarti bisa dibilang material. Kenapa? Karena dari net profit margin yang cuma 5%, ternyata ando yang kalian hitung tuh 10% gitu. Berarti kan punya proporsi yang lebih besar dari net profit marginnya itu. Itu salah satu parameter ya, salah satu acuan yang bisa kalian pakai sebagai pembanding. Tadi aku bilang kalau misalnya besok di soal ada tuh data tentang net profit margin atau gross profit margin, itu bisa kalian jadikan dasar untuk membandingkan materialitas undo accounting distortion-nya kayak gitu. Tapi kalau batasan secara persen berapa persen dikatakan material tuh sebenarnya nggak ada. Tapi ya itu tergantung judgement kalian. Bukan berarti kalau materialitasnya kecil terus nggak kalian lanjutin analisisnya gitu. Itu pasti ada distorsi akuntansi yang timbul dari soal besok gitu kan. Pasti ada yang diandu gitu. Gitu guys. Ada pertanyaan lagi?
Guys, teman-teman, berhubung ini udah jam 15.26 dan kita udah masuk waktu asar, kan kalau secara materi yang kita review tadi udah masuk segitiga pertama sama segitiga kedua gitu ya. Terus yang kurang direview tuh materi tentang cash flow-nya. Kalau misalnya kita break dulu, mau nggak? Nanti kita kira-kira lanjut jam 4 lagi buat review materi arus kas. Gitu ya, teman-teman? Iya, Kak. Oke, ini aku tutup dulu ya, teman-teman. Kita lanjut jam 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam.